sekalian, Minang Maibau TV. Tentunya bersama saya Zulfahmi Sultan Sati dalam acara Profil Nagari. Kali ini tamu kita adalah Bapak Hilman H, Wali Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam Pak Tony. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio MNTV pada sore hari ini. Pak Wali, kami ingin mendapatkan atau mengupas tentang profil Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Kita tahu bahwa Pak Wali sudah lebih kurang 3 tahun berjalan menjadi wali nagari di Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung. Tentu sudah banyak asam garam, suka dan dukanya, keberhasilannya dalam memimpin masyarakat Nagari Lubuk Alung. Itu barangkali pada sore hari ini bisa Pak Wali sampaikan kepada warga Pak Wali tentunya. Terima kasih, silakan Pak Wali. Terima kasih Pak Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama, tentunya kita bersyukur kehadirat Allah untuk segala rahmat, nikmat dan karunia yang diberikan. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Minang Maibau TV, juga terima kepada Pak Zul selaku pembawa acara Profil Nagari di Minang Maibau TV ini. Pertama, penghargaan, terima kasih yang sebesar-besarnya memberikan kesempatan kepada kami atas nama Pemerintahan Nagari Lubuk Alung. Kami selaku Wali Nagari Lubuk Alung mengucapkan terima kasih. Perlu hari ini dengan kesempatan yang ada beberapa hal yang kami sampaikan. Kami memimpin diangkat menjadi Wali Nagari tanggal 31 Mei 2018 di Nagari Lubuk Alung dalam periode 6 tahun ke depan, dari 2018 sampai 2024. Nagari Lubuk Alung sebagai nagari yang tertua, mungkin nagari yang tua, kami dapat histori nagari ini belum ada kemerdekaan, nagari ini telah berdiri. Dulu dari awal pembentukan nagari itu kita mempunyai bahkan wilayahnya sampai ke Batanganai. Buayan itu dulu masuk ke dalam Nagari Lubuk Alung. Ini sekarang dari 1 nagari sekarang sudah menjadi 9 nagari. Tapi selaku pemerintah nagari kedua memang banyak suka dukanya. Kami mempunyai wilayah, kalau berdasarkan data kita itu lebih dari sekitar 27 km. Jadi nagari yang cukup luas. Kita bahkan di sebelah timur kita langsung berbatasan dengan Kabupaten Solok. Jadi bukan hanya perbatasan antar kota dalam provinsi, dalam kabupaten, tapi bahkan antar kabupaten juga berbatasan secara langsung. Sebelah selatan kita berbatasan dengan Nagari Buayan Lubuk Alung, sebelah kiri kita berbatasan, sebelah utara kita berbatasan dengan Sungai Abang, sebelah barat kita berbatasan dengan Nagari Gunung Kasih. Dengan luas wilayah seperti itu kita mempunyai 8 korong. Dengan jumlah penduduk sekarang berdasarkan data sistem informasi administrasi kependudukan yang dukcapil pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, berarti dari sekitar 11.814 jiwa yang terdiri dari sekitar 4.300 kakak. Jadi memang negara yang cukup luas. Dengan negara yang cukup luas itu keuntungan demografi dan keuntungan ini juga ada beberapa potensi yang kita harapkan. Kami mendapati wilayah ini mempunyai potensi yang cukup beragam. Dengan wilayah banyak kita 8 korong itu, ada 3 korong yang tipologinya perkotaan, ada 5 korong tipologinya pedesaan. Makanya kalau nagari-nagari lain ada yang namanya BKN yang ada program PNPM pedesaan. Tapi khusus di Lubuk Alung belum ada BKN-nya karena kita mendapat PNPM perkotaan. Tipologi yang beragam inilah yang terkadang satu sisi mendapatkan keuntungan, satu sisi karena menjadi sebuah kerugian karena kita belum bisa kadang-kadang memprioritaskan apa yang perlu kita. Tapi sungguh pun demikian, tantangan ini kita ambil sebagai keuntungan. Artinya kita bisa memberikan beragam program khusus negari yang daerah korong yang mempunyai pedesaan
kita potensi pertanian kita cukup bagus. Hampir setiap musim panen sekarang ini yang baru-baru ini manggis Lubuk Aluang itu cukup terkenal. Alhamdulillah itu cukup menggembirakan. Kemarin ketika manggis harganya 75.000, banyak OKB baru, orang kaya baru lah yang ada di luar kita, lahir dari luar. Tapi juga dari daerah yang jual di perkotaan, daerah pasar, Lubuk Aluang itu bagian dari kita, juga menggeliat ekonomi. Meskipun kita sadari pandemi COVID-19 ini menerpa semua pihak, semua lini, begitu juga dengan masyarakat kami. Tentu kami akan selalu berupaya bagaimana memberikan. 3 tahun berjalan ini, pertama kami yang telah kami perbuat tentu mengidentifikasi, artinya apa potensi yang ada. Di samping mengidentifikasi potensi, kami juga mengidentifikasi menginventarisasi apa masalah yang ada. Ternyata masalah umum yang kita adalah belum termanfaatkannya sumber daya alam dan belum dioptimalisasinya sumber daya manusia. Iya, jadi sumber daya alam yang belum tereksplorasi secara maksimal dan sumber daya manusia yang memang ditingkatkan. Dalam rangka peningkatan dua sumber daya ini, kami memberi beberapa program prioritas. Untuk pertanian, contohnya kami mencoba untuk menggenjot terutama para petani untuk bisa mensinergikan, mengoptimalkan lahan-lahan mereka. Sekarang sudah banyak lahan-lahan baru yang ditanami, misal pertanaman jagung, manggis dan sebagainya. Malahan sekarang per 2021 ini negara kami itu disorot akan menjadi food estate, lumbung pangan khusus untuk buah-buahan. Baru-baru ini Menteri Pertanian datang ke Sumatera Barat memberikan kami 1.000 bibit pisang untuk ditanam di food estate yang letaknya di negara kami. Jadi untuk negara Lubuk Aluang itu meliputi nanti negara Lubuk Aluang, Salibutan dan fasilitas Sekabu, kita akan menghabiskan sekitar 500 hektar untuk food estate buah-buahan. Dan dimulai kemarin dengan menanamkan sekitar 1.000 batang pisang barangan di daerah Surantir Lubuk Aluang. Ini kita berkeinginan ini bisa menjadi salah satu produk unggulan bagi kita nanti untuk pisang ini. Di samping meningkatkan sumber daya alam, juga kita meningkatkan sumber daya manusia kita. Hari ini per tahun 2021 ini kita malahan kita terdiri 8 korong, kita menggenjot digitalisasi dalam bidang desa. Suka tidak suka, kemajuan zaman ini memang harus kita ikuti, terutama untuk bagaimana mengedukasi masyarakat supaya melek terhadap digitalisasi ini. Tahun 2021 ini kami berkeinginan akan memberikan spot wifi gratis tiap korong. Makanya ini kita anggarkan tiap korong itu kita punya tower, kita punya hotspot center. Jadi khusus untuk para masyarakat yang terutama untuk pelajar yang belajar dari rumah, mereka daring, kita bisa punya tempat center-center tersendiri, pusat-pusat untuk bergerak. Mudah-mudahan ini akan bisa meningkatkan, mencapai sesuai dengan visi dan misi kami. Kami punya slogan dulu ketika dilantik, mewujudkan masyarakat Lubuk Aluang lebih sejahtera. Itu mungkin Pak kami. Baik, terima kasih Pak Wali yang telah menyampaikan profil singkat tentang Nagari Lubuk Aluang, daerah yang begitu luas. Mungkin di Padang Pariaman mungkin ini nagari yang terluas. Masuk terluas 27 km bukit sangkar. Itu memang luar biasa. Nah, jadi saya mau tanya, bagaimana kiat Pak Wali mengelola luas wilayah yang begitu luas di kenagarian Lubuk Aluang ini? Oke, terima kasih Pak Fahmi. Memang jadi tantangan tersendiri bagaimana mengelola dengan luas yang banyak, penduduk yang banyak. Satu sisi saya katakan keuntungan demografi ini kalau kita tidak kelola baik menjadi sebuah kerugian. Hari ini kita makan jujur aja, kadang-kadang ada satu orang yang dalam 1 bulan saya bisa sampai ke sana cuma 2 atau 3 kali. Tapi demikian kita memperkuat di tingkat internal. Itu pertama kami, artinya perangkat negari kami untuk kepala korong kita tingkatkan kemampuan kompetensinya dalam peningkatan pelayanan. Dan satu lagi yang penting dalam luasnya wilayah seperti itu, inilah gunanya kita menggunakan digitalisasi desa.
nanti hal-hal terhadap surat-surat sederhana. Masyarakat sebetulnya kita udah punya aplikasi, bisa melalui Androidnya mereka aja udah bisa untuk menggunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita dibutuhkan komunikasi supporting yang kuat. Pemerintah Nagari sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa bukan hanya oleh Nagari, kita juga punya badan-badan kelembagaan, kita punya mitra Badan Musyawarah Nagari atau BAMUS, kita punya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, juga punya TPPKK dan Karang Taruna. Semua lembaga yang ada di tingkat negara yang formal dan informal kita bangun komunikasi dan sinergitas yang baik sehingga demografi yang luas seperti itu bisa kita optimalkan menjadi sebuah keuntungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik, Pak Wali, tadi Pak Wali juga menyampaikan bahwa belum terkelola secara maksimal baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kira-kira untuk sumber daya manusia ini kendalanya di mana, Pak Wali? Iya, pertama lagi karena jumlah penduduk yang banyak, suka nggak suka outputnya juga tingkat variasi pendidikan yang banyak juga. Artinya kita buka mata masih pada warga kita yang tingkat pendidikannya hanya sampai tingkat SD, SMP, nggak sampai yang benar. Dan itu akan kita upayakan meningkatkan bahwasanya pendidikan itu penting. Yang kedua, ketika teman-teman manusia yang baik ini, karena memang belum tersedianya sekarang tuh lapangan kerja yang mumpuni. Mereka selalu berpikiran hanya mendapatkan uangnya aja itu gak sekolah tinggi-tinggi. Tapi insya Allah dengan perkembangan hal ini kami meyakinkan ini akan bisa terangkat, terendorse ini sehingga masyarakat kami itu dalam sisi pendidikan, karena sumber daya manusia itu berbanding lurus. Kalau pendidikannya bagus, insya Allah tingkat pendidikan, tingkat sumber daya manusianya bisa juga maksimal. Baik Pak Wali, tadi juga kita satu informasi yang menggembirakan dan mudah-mudahan keadaan ini atau informasi ini betul adanya dari pemerintah pusat meminta atau akan menjadikan Nagari Lubuk Halung sebagai food estate. Ini bahasa baru, pengalaman baru bagi saya, mungkin juga bagi daerah lain. Apa itu food estate? Food itu jelas artinya makan ya, makanan gitu. Estate rumahan. Bukan saja estate itu. Jadi karena ini adalah kata-kata baru bagi saya. Mungkin mudah-mudahan pada sore hari ini masyarakat yang menonton di Minang Maibau TV ini dapat pencerahan baru. Mungkin Pak Wali saya minta sedikit tentang food estate ini yang tadi yang sudah Pak Wali sampaikan. Terima kasih kami. Jangan Pak Fahmi sebetulnya kami food estate ini ketika pertama mendengar saya kira orang pusat mau bikin perumahan di daerah Real estate. Real estate. Jadi food estate sama real estate mungkin sepupuan mereka. Tapi bukan begitu. Tapi sebetulnya kami dapat food estate itu adalah ketika kemarin kami dipanggil diundang oleh Badan Penelitian Buah Tropika yang ada Balikui Kementerian Pertanian yang ada di Kabupaten Solok di Aripan Solok. Ternyata itu adalah program di tingkat provinsi Sumatera Barat yang menginginkan ada lumbung pangan. Jadi food estate itu bahasa sederhananya lumbung pangan. Tapi biasanya lumbung pangan ini orang awam identifikasikan terhadap sawah, padi dan semacamnya. Ternyata ada satu lagi lumbung pangan ini yang berbentuk buah-buahan. Dan ini ternyata ada. Kalau kita di Purwakarta lah, itu ada food estate-nya di pisang. Nah, kemarin Pak Bupati kita kemarin kunjungan kepada pemenang. Dan itu yang akan dicoba diberikan di tempat Nagari kami. Jadi food estate ini, maaf Pak Wali, saya potong tidak terbatas hanya satu macam buah-buahan saja. Bukan satu komoditi saja. Kita berasumsi, saya juga jangankan Pak Fahmi, kami aja kalau food estate, kalau lumbung pangan itu terbayang kita hamparan sawah yang sangat luas atau hamparan kebun ubi yang luas karena makanan pokok gitu. Jadi food estate ini bukan. Tapi ternyata pengertian disampaikan oleh tim Balikdu dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, food estate itu lumbung pangan yang bisa bervarian, dan khusus tempat Nagari kami itu nanti adalah food estate bagian buah-buahan.
terutama buah-buahan yang bentuk yang tropika. Jadi nanti setelah penanaman pisang ini akan dimasukkan tanaman manggis, durian dan sejenisnya. Karena memang tipologi tanah kami itu cocoknya memang seperti itu. Kita tanam pisang ini kalau nanti udah mulai agak besar, maka diberi bantuan nanti kalau kata orang dari Balibu itu tanaman manggis lagi. Jadi manggis itu kan sifatnya harus kalawuangan, harus ada semacam wadung. Nah, jadi menjelang tua, menjelang tumbuhnya itu harus dilindungi. Ya. Nanti yang melindungi itulah buat daun-daun pisang. Sampai di mana anunya sekarang? Sekarang baru proses penanaman pisang. Sudah. Sudah. Jadi sekali nanti Bapak Golo Bina Membo silakan kita coba syuting itu food estate untuk khusus tanaman pisang yang diberikan bibit yang 1000 bibit itu yang diberikan oleh alhamdulillah 1000-nya itu telah terdistribusi dan telah ditanam. Karena memang gini alhamdulillah dukungan dari masyarakat cukup antusias. Artinya ketika kami sampaikan kepada kelompok tani kita mau diberi bantu kita bikin bersedia nggak bikin lubang, karena harus ada lubang. Jadi kami ditantang juga orang Balibu, mereka mau memberikan bantuan kalau masyarakatnya telah membuat lubang. Alhamdulillah ketika mereka survei lubang telah diberi bantu kita. Jadi kemarin kita dibantu 1000 batang pisang. Kalau ini sudah siap 3 bulan nanti manggis lagi. Dan inilah yang akan jadi sentra food estate. Dan 1000 batang pisang itu sudah tertanam semua. Sudah tertanam semua. Tapi bukan kalau asumsi kami dengan 500 hektar itu sangat bagus sekali nanti pusat. Jadi kalau mau cari buah-buahan orang nanti langsung aja lah kayak dari Lubuk Alung. Nah itu ketemu nanti. Jadi buah-buahnya kemarin kami juga dengan kepala daerah Bapak Bupati, karena kita langsung dibawa ke sana. Kalau Pak Fahmi udah pernah ke Solo, itu kan cukup ya. Jadi kita lihat ada durian yang kecil, buahnya udah besar. Ada jambu, malah kami sama Pak Suatribur, Pak Bupati langsung ngetik jambu aja dulu di situ, lumayan enak. Nah ini yang kita coba. Apa kata Ibu pimpinan Balibu, ini yang akan kita bawa ke negara Bapak. Siap Bapak, Insya Allah kita siap. Dan itu alhamdulillah karena menyangkut tanah wilayah, ini di backup habis oleh nenek mama kami. Yang penting itu. Jadi hamparannya ada 500 hektar. Ya. 500 hektar ini satu hamparan atau berada di beberapa titik. Jadi bisa kalau bikin garis lurusnya ketemu. Jadi tapi mulai dari Surantia masuk ke Padang Baru gantian. Jadi kalau nagari ini melibatkan 4 nagari malah nanti itu ada nagari Lubuk Alung, nanti melewati Sikabu Lubuk Alung, masuk Salibutan Lubuk Alung dan Pasilawai Lubuk Alung. Sehingga secara wilayah ini kami yang paling banyak, tapi karena melewati itu jadi kayak semacam hamparan nanti gitu. Nah dan itu memang kalau dari kami bahkan secara seremonial, secara itu hari pertemuan itu langsung nenek mamanya menyerahkan, membuatkan kesepakatan kepada kepala daerah, kepala dinas pertanian, makanya mereka bersedia untuk dijadikan lahan food estate. Potensi yang luar biasa. Nah itu yang kita coba dari masyarakat kita, bukan dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kecamatan atau nagari, tapi nagari menguntungkan kepada masyarakat nagari ini. Iya, tepat sekali Pak. Ya, ini mudah-mudahan ini seperti yang diharapkan Pak Wali tadi, menjadi sentra buah-buahan di Sumatera Barat, bukan hanya di Kecamatan Padang Pariaman, tetapi Sumatera Barat. Kita akan menjual nanti, jadi berarti Padang Pariaman akan menjual potensi ini ke seluruh kabupaten kota, bahkan nanti provinsi tetangga. Ini mudah-mudahan sangat kita harapkan sukses. Dia mau juga dukungan dari Pak Fahmi nanti itu, karena apalagi kita menginginkan nanti kalau sudah jadi sentra buah bahkan dikembangkan. Mungkin Pak Fahmi selaku penggiat terus bagaimana agrowisata yang pas di sana. Siap. Tentu sentuhan tangan-tangan pelaku Pak seperti Pak Fahmi ini yang penting juga nanti. Insya Allah kita akan sampaikan ini kepada Asita, di mana menjadikan nanti objek wisata unggulan di Kabupaten Padang Pariaman, salah satunya adalah lumbung pangan ini. Lumbung pangan yang selama ini merubah image orang bahwa lumbung pangan itu adalah makanan pokok, seperti yang Pak Wali sampaikan tadi. Insya Allah nanti ini akan merupakan lumbung pangan yang isinya adalah buah-buahan. Insya Allah, karena buah-buahan ini memang sangat dianjurkan untuk kesehatan di samping sayur-sayuran. Baik Pak Wali, di samping tadi yang telah Pak diuraikan,
Saya ingin juga meminta masukan atau penyampaian dari Pak Wali tentang suka duka. Suka duka menjadi wali nagari sudah lebih 3 tahun, berjalan 3 tahun tentu ada suka duka. Emang betul sekali Pak Fahmi. Kalau dalam amanat Undang-Undang Desa itu nomor 6 tahun 2014, kita emang nagari atau sebutannya dalam bahasa Undang-Undang Desa, kita itu menjadi pemerintahan terdepan. Kan ada juga yang mengatakan pemerintahan terendah, tapi kami bangga menyatakan pemerintahan terdepan. Konsekuensi dari pemerintahan terdepan itu adalah permasalahan masyarakat itu kita yang pertama terdepan. Jadi from A to Z, dari A sampai Z, dari alif sampai ya, dari mulai malaian sampai kematian, mulai dari yang menggembirakan sampai kita yang pertama ketemu. Di era pandemi aja misalnya, tentang 2 tahun ini, 2019-2020 ini, semua warga, semua lapisan masyarakat terkena efeknya. Ini juga Pak Walinya yang pertama jadi curhatan. Ada masyarakat yang nggak dapat BLT, karena corona lo Pak Wali Pak nggak dapat bantuan gitu lah, kita juga yang seperti itu. Karena kalau dukanya seperti itulah. Semua urusan masyarakat yang dari pertama itu sampai kita. Kalau bahasa cakap laki bini, kalau ini nagari ya Pak. Nah tapi sayangnya kadang kalau mendapet kadang-kadang masyarakat jarang ketemu Pak Wali. Saya pinginnya wali nagari kita dapat ini, apalagi ini di Buah Alung ini kita OKB baru banyak berarti itu karena lahan kita itu di Lubuk Alung itu ada sekitar 3 kilo lebih dari 8,1 yang dilewati Sumatera Barat di Kecamatan Lubuk Alung, hampir separuhnya melewati Lubuk Alung yang terkena trase tol. Hari ini kita masuk pada tahapan pemberian bentuk ganti rugi. Kita validasi sesuai dengan janji target dari pengelola BPN mengganti PKJP tol bisa diganti kalau bisa sebelum lebaran ini penggantian tol. Alhamdulillah berdasarkan bentuk penggantian rugi kayaknya masyarakat menerima. Memang nomenklaturnya tetap ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang penggantian rugi fasilitas tentang jalan umum. Tapi sekarang udah masuk gantung itu, gantung itu ganti untung. Karena ada yang tanahnya nggak benar udah diganti 200.000 dari sekian kami di negara Buah Alung ada 132 bidang. Insya Allah mereka menerima semuanya itu salah satunya. Kalau sukanya ketika melihat masyarakat itu terbantu, lain pula rasa bahagianya Pak Mas. Jadi itu nggak terpilih sama uang. Misalnya ada masyarakat yang kesulitan dalam biaya pengobatan, lalu kita bantu melalui proposal bus dan sebagainya, tapi melihat senyumnya itu udah terlewati ketiknya itu kira suka duka. Tapi meskipun demikian kita harus ikhlas menerimanya karena diamanahkan dalam rangka mengabdikan diri kepada masyarakat. Suka dan duka itu menjadi bagian yang terintegrasi menjadi sebuah ibadah bagi kita. Dan kita pasti sudah siap untuk itu. Siap, insya Allah. Kemudian Pak Ali di kenagarian Lubuk Alung yang seluas itu, apa produk unggulan kita? Oke, terima kasih. Memang pertanyaan kita, produk unggulan kita tuh apa? Karena jujur aja kami dari Kementerian Nagari karena tipologi yang seperti ini saya sedang menyusun bagaimana apa yang kita gunakan. Tapi karena kalau kita ambil pertaniannya saja, tentu yang di daerah yang di perkotaan itu nggak ada pertanian. Kita bisa unggulan kita ada 2 itu Pak. Pertama tentang perdagangan, artinya di daerah yang tipologi yang di pasar itu akan kita coba untuk meningkatkan ekonomi perdagangan, ekonomi menengah mikronya dan pertanian. Karena pertanian ini sudah mulai juga negara Lubuk Alung itu kalau udah panen manggis itu orang nggak madok, banyak toke-toke baru di Lubuk Alung. Dan ini kita bisa sebutkan, kita mengangkat modul 2020 kita akan coba untuk menjadi produk hukum. Kita juga aplikasi SDGs, Sustainable Development Goals yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa akan kita naikkan 2 hal ini, pertanian dalam bentuk perkebunan buah-buahan tadi dan peningkatan ekonomi mikro di tingkat perkotaan. Itu kira 2 unggulan yang ada di negara Lubuk Alung, pertaniannya dalam bentuk perbuahan dan ekonomi mikro dalam bentuk yang ada di komplek pasar yang ada di pasar Lubuk Alung. Bagaimana dengan peternakan? Peternakan sebetulnya kita juga punya potensi, ya. Tapi akan kita selami karena ada beberapa tempat
ada peternakan ayam. Ini akan kita coba lihat inventarisir langsung bagaimana potensi. Karena suka nggak suka itu kalau kita identifikasi kita punya peternakan ayam yang besar itu ada sekitar 4 atau 5 titik. Nah itu bisa juga kita optimalkan. Dan memang ini akan kita coba rumuskan sebetulnya Pak Fahmi. Kami target pribadi kami sebetulnya setahun perjalanan pemerintahan ini yang kita, tapi pandemi yang melanda ini terpaksa prioritas kita pertama adalah menyelamatkan ekonomi masyarakat. Insya Allah pertanian, peternakan dan perdagangan ini akan kita optimalkan semaksimal mungkin sehingga bisa menjadi produk unggulan di negara luar. Di negara Lubuk Alung ada irigasi. Bagaimana dengan prospek perikanan? Terima kasih. Memang kalau proses perikanan di negara Lubuk Alung kita lebih belum jujur aja belum tergali secara optimal. Lebih banyak diambil sebagai irigasi itu menjadi ikan larangan. Ikan larangan ini bukan hal yang jelek, tapi optimalisasinya kurang tergali. Memang kalau bisa di samping di bantaran sungai irigasi itu kalau bisa kita bikin kolam, ya, itu lebih bagus. Kolam air deras, Pak. Nah, kolam air derasnya itu bisa. Tapi memang sayangnya tapi ini tuh rata-rata mengadiri sawah. Tentunya kita hal yang telah terbiasa ini nggak perlu juga kita hambat. Tapi memang akan jadi satu program gagasan unggulan juga nanti kiranya. Kalau sepanjang irigasi yang ada melewati Lubuk Alung kita coba untuk membuat sektor perikanan ini. Iya, karena Padang Pariaman itu terkenal dengan industri atau apa namanya perikanan. Iya, perikanan. Perikanan kolam. Jadi apakah Padang Pariaman itu Lubuk Alung itu tidak termasuk dari industri perikanan yang sampaikan ada penghasilan Padang Pariaman? Memang kalau di Pariaman di Lubuk Alung itu irigasi yang kita lewati khusus negara Lubuk Alung memang tidak terlalu panjang. Makanya lebih melekat kepada lebih besar ke negara Bala Hilir dan negara Sebulian sama Sungai Abang. Kita punya mungkin nggak sampai 1 kilo nggak sampai yang lewati irigasi utama ke daerah. Tapi yang perikanan yang bisa kita optimalisasikan nanti adalah yang melewati Batang Anai. Itu ada kalau bisa kita carikan formulanya, nah itu yang bisa kita. Tapi kalau yang melewati arus irigasi utama itu lebih yang 1 kilo itu udah banyak ke mengaliri aliran sawah. Kalau itu saya juga pribadi sebetulnya tidak menginginkan sawah kita konversikan menjadi kolam, karena itu akan menyebabkan nanti ketidakseimbangan juga nanti terhadap kesediaan pangan kita nanti. Memang seharusnya kita mengutamakan sawah tadi. Iya. Kemudian bicara dengan tentang objek wisata, tentu apakah Lubuk Alung juga punya destinasi wisata? Oke, terima kasih Pak Fahmi. Dan ini sebetulnya saya mungkin ini lupa ketika menyampaikan profil tadi. Sebetulnya di Lubuk Alung itu destinasi wisatanya bahkan ada yang destinasi legend di situ legend. Kalau tiap orang seumuran Pak Fahmi itu Lubuk Alung tahu namanya Tapir Putih. Tapir Putih itu ada di negara kami di Lubuk Alung. Dan memang Subur pun sekarang mengalami penurunan ini karena di situ ada tingkatan tapian, ada 7 tingkat dan itu akan dicoba dikembangkan kembali. Kemarin memang tertinggal tapi mungkin karena beberapa faktor terutama untuk infrastruktur penunjangnya. Tapi hari ini pemerintah kabupaten sudah punya rencana karena dari 70 destinasi wisata itu Lubuk Alung kita punya 3 tuh yang dina dari Lubuk Alung. Ada namanya nanti Tapir Putih, ada nanti destinasi wisata di Batang Anai. Maka sekarang ini hari ini sebetulnya bulan tahun ini Kementerian Lingkungan mempunyai program melalui dana DAK optimalisasi Babekas Galian menjadi objek wisata. Nah, itu daerah Kotobura dan terakhir ada satu lagi destinasi air terjun Babang, itu letaknya di Surantiat. Dan ini yang terbayang sama kita sebetulnya, kita kan mensinergikan food estate tadi dengan air terjun Babang, karena letaknya bersisian gitu.
Dan itu memang jadi salah satu destinasi unggulan kita juga. Bisa berkolaborasi dengan Agro. Saya yakin meskipun namanya buah-buahan tadi itu nggak bisa bicara sekarang ditanam besok berbuah, enggak, tapi minimal butuh waktu. Kalau estimasi kami food estate itu menjadi agrowisata, kalau kita udah mulai sekarang menanamnya itu minimal 2022 akhir atau 2023 itu udah bisa kita jadikan sebagai satu destinasi wisata yang baru. Tentunya pemerintah provinsi selalu punya, karena dia punya program sudah masuk melalui RPJM provinsi melalui food estate yang ada di tempat kita itu, kita minta dukungan infrastrukturnya. Karena nggak ada juga artinya wisata kalau infrastrukturnya kurang bagus. Nah, infrastruktur ini, tapi itu infrastruktur yang kurang mendukung aja tuh ini. Tapi sekarang udah mulai ditanam, udah mulai ada investor yang mau masuk. Ada beberapa investor yang pada lihat dia mau sekarang kemarin udah langsung ke kantor kami, dia mau membebaskan tanah, membeli tanah di situ. Saya tanya waktunya itu apa? Iko tapi putih kamu idealnya Pak Wali. Oke, kalau gitu saya dukung sepenuhnya. Karena kita tentunya pengembangan destinasi wisata ini peran serta swasta juga sangat dibutuhkan. Karena keterbatasan anggaran kabupaten mungkin swasta, dan salah satunya sudah datang kepada kami. Alhamdulillah, insya Allah kita dukung secara bersama nanti. Baik Pak Wali, ada Pak Wali, ada Ibu penggerak tim PKK. Program apa yang sudah dilakukan oleh Ibu? Iya, memang terima kasih Pak Mami. Kalau ada Pak Bupati, ada Bu Bupati. Kalau Wali Nagari, ada Bu Walinya. Dan PKK, alhamdulillah tim TPPKK kita juga mempunyai kegiatan unggulan. Yang sekarang ini kegiatan unggulan dalam membentuk kadernya itu membentuk KWT dalam wanita tani. Jadi sekarang kita udah punya 3 KWT yang langsung dibina oleh TPPKK. Di samping itu juga peningkatan kemampuan kader-kader PKK, kader prosedur dan sebagainya dalam rangka membina kesejahteraan keluarga. Kebetulan istri saya ini sehari-hari dia juga penggiat ke bidang kesehatan. Jadi concern lah mereka, istri saya terutama tentang inilah, tentang bagaimana penyuluhan kesehatan keluarga. Istri saya itu latar belakangnya sanitarian, tenaga kesehatan lingkungan. Jadi itulah mereka yang jadi concern bagi mereka. Mungkin terakhir Pak Wali, sekarang kita berada di bulan Ramadan dan masih dihantui oleh pandemi COVID-19. Setiap tahun biasanya kita di bulan Ramadan ini mengadakan pesantren Ramadan. Bagaimana di negara Pak Wali sendiri? Terima kasih Pak Ami. Memang ini mungkin Ramadan yang kedua yang kita lewati masa pandemi. Ya masih ingat tahun lalu itu kita lebarannya, salat Idul Fitrinya, salat Idul Fitri saya di rumah saja. Saya jadi aktif di keluarga besar saya kemarin di rumah tuh jadi keren. Dan memang kita berharap di bulan suci ini juga kita sama-sama tetap mendekatkan diri kepada Allah. Kita berharap pandemi ini segera berlalu. Tetap pesantren Ramadan dari Bapak yang melapor rumah kami tetap dilaksanakan dari beberapa masjid, beberapa sekolah, karena ada yang diintegrasikan di sekolah. Bahkan kemarin di sekolah SMA Negeri 1 Lupa juga. Tapi kegiatan-kegiatan keagamaan itu tetap harus kita laksanakan, tapi dengan selalu taat patuh terhadap protokol kesehatan yang ada. Karena kalau kita kalah juga dengan pandemi ini, mengabaikan perintah yang di atas, juga nggak bagus. Tapi kita laksanakan tanpa mengabaikan protokol kesehatan, itu sama juga dengan bunuh diri. Nah, makanya kami mengimbau, terakhir itu kami mengimbau ketika kita membuat imsakia, di imsakia itu kita bikin juga imbauan, tetap laksanakan imbau kita ada 4. Pertama, kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. 3M itu tetap kita laksanakan. Kedua, kalau masyarakat yang mau salat tarawih diharapkan membawa sajadah sendiri dari rumah. Yang ketiga, kalau keadaannya kurang baik, flu, batuk, pilek dan sebagainya, silakan nggak usah ke masjid dulu, salat tarawih di rumah saja. Dan keempat, supaya selalu menjaga, mencuci tangan dan sebagainya itu yang di lingkungan sendiri. Jadi kami menginginkan di tempat-tempat umum ada hand sanitizer-nya,
di tempat pelayanan kan, kalau di tempat kami itu di negara Lubuk Aluang, kalau masyarakat yang nggak punya masker kita kasih masker langsung untuk sebagai karena kita nggak menginginkan hari ini kita lihat angka penderita COVID ini makin banyak, tapi meningkat terus. Tapi bahkan kalau kami di kantor negara Lubuk Aluang kita udah pernah 2 orang perangkat kami yang kena. Kami tutup selama 15 hari kemarin. Menjelang puasa ada bendahara kami yang positif corona. Pasar kita tutup juga. Sebelumnya kasih cesra kita yang kena, ke pasar tutup juga kita. Itu bukan. Jadi tetap waspada, tapi pendekatan diri kita kehidupan keberagamaan jangan ditinggalkan, tapi selalu meningkatkan sesuai dengan prokesnya. Gitu Pak Fahmi. Baik, barangkali dari kami cukup Pak Wali, tapi kalau ada pesan-pesan Pak Wali mungkin untuk masyarakat Pak Wali sendiri, ya silakan. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Mungkin sebagai closing statement, terutama kepada masyarakat negara Lubuk Aluang, saya Hilman H, Wali Negara Lubuk Aluang mengucapkan terima kasih pertama dukungan kepada masyarakat terhadap kelanjutan pembangunan di negara Lubuk Aluang. Termasuk khusus juga di bulan puasa ini karena pandemi, mari kita selalu menjaga kesehatan kita, makan makanan yang bergizi, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ada bagi kita. Demikian saja, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali. Semoga kedepannya negara Lubuk Aluang, Kecamatan Lubuk Aluang semakin jaya di bawah pemerintah Pak Wali. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.